Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I hope you are all fine today, and we can continue to our chapter today. Di pertemuan online kedua, ya, kali ini kita akan lanjut ke chapter yang kedua, dan yang akan kita bahas adalah tentang physical appearance. Physical appearance ini adalah penampilan fisik. Jadi di chapter ini tujuan utamanya nanti adalah teman-teman bisa mendeskripsikan penampilan fisik seseorang in English, of course, ya, dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, penampilan fisik mungkin yang bisa kita jelaskan dari segi wajah, dari rambutnya seperti apa, memiliki rambut panjang berwarna coklat seperti itu, ataukah dia cantik, bertubuh tinggi, langsing, atau gemuk, dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan penampilan fisik. Nah, in English, here what we will learn, apa yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana mendeskripsikan penampilan fisik seseorang ke dalam bahasa Inggris, of course, ya, tentu. Nah, di sini how to describe physical appearance of someone, bagaimana sih mendeskripsikan penampilan fisik seseorang ini dalam bahasa Inggris, ya. Physical characteristics can include a variety of things. Penampilan fisik di sini bisa meliputi berbagai macam hal, ya. Apa sajakah itu? Hairstyles and facial features play a big role. Di sini dalam bahasa Inggris, penampilan fisik di sini menjelaskan tentang hairstyles, rambut, dan facial features. Bentuk muka ini biasanya merupakan suatu peranan yang penting, ya. Jadi rambut dan wajah itu biasanya memegang peranan penting. Tetapi aren't the main ones. Tapi ini bukan satu hal yang sangat pokok, tidak. Nanti kita bisa menjelaskan tentang penampilan seseorang selain rambut dan wajahnya, itu apa saja. Physical characteristics are what you see with the naked eye. Jadi di sini penampilan fisik atau karakter fisik seseorang itu bisa dilihat dari kasat mata. Jadi yang sampean lihat, ya, itu bisa dari situ, gitu ya. Misalnya teman-teman melihat saya, gitu ya, melihat saya ini seperti apa secara kasat mata, ya, dilihat dari mata telanjang gitu saja. Itu mungkin tinggi, gitu ya, tinggi, pakai kerudung, terus not so fat, ya, nggak terlalu gemuk, ya, saya, seperti itu. Ini dari penampilan kasat mata saja. Next, they encompass anything you can describe about. They encompass, mereka meliputi anything you can describe about. Jadi meliputi, jadi physical appearance ini meliputi segala sesuatu yang bisa dideskripsikan tentang orang tersebut. Kalau misalnya kita masih belum mengenal seseorang itu, ya, bisa dari tadi naked eye tadi, ya, dari mata telanjang saja secara keseluruhan seperti apa. Atau bisa dari dalamnya seperti apa. Misalnya pemikirannya apakah pintar, ataukah open minded, atau sangat warm, seperti itu. Nah, tadi beberapa yang bisa dideskripsikan. Nah, apa saja sih yang bisa dideskripsikan?
Nah, here in general appearance, secara umum ya, penampilan secara umum tadi is about pretty. Misalnya secara umum dia cantik gitu ya, cantik. Atau kalau laki-laki handsome, cute, manis, attractive, aktif ya, funny, lucu, ada yang elegan, beautiful, ugly, gitu. Terserah penampilan secara kasat matanya seperti apa, sekilas gitu ya intinya. Terus ada build. Kalau build ini bentuk ya, posturnya itu seperti apa. Ada skinny, kurus, ada slim. Nah, skinny and slim ini I think it's different. Saya pikir ini beda ya. Kalau skinny ini kurus, tapi kalau slim ini langsing. Ada muscular, berotot ya. Stocky ini pendek, gemuk ya. Ada chubby, tahu ya chubby ya. Biasanya chubby itu sering diucapkan dalam bahasa Indonesia ya, tapi sebenarnya chubby ini bahasa Inggris. Ada obese, sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia obesitas, atau overweight. Gemuknya terlalu gitu ya, terlalu gemuk banget gitu ya. Beda dengan fat ya. Kalau fat ini gemuk gitu saja, gemuk, tapi kalau dia over atau gemuknya kebangetan, berarti ini namanya obese atau overweight. Next, this is about height. Height ini tentang tingginya seperti apa. Ada big, ada small. Kalau misalnya dia pendek ya short, small itu kecil. Ada tall, tinggi, medium height ini tingginya sedengan ya. Ada mind ini pemikirannya misalnya pintar, bijaksana, atau yang lainnya. Kalau di sini adalah intelligent sama seperti clever, pintar. Ada wise, bijaksana, open minded ya, selalu terbuka tentang sesuatu hal, segala hal. Ada foolish. Kalau foolish ini sama seperti stupid. Jadi foolish ini sama seperti stupid. Saya nggak perlu mengartikan ya. Lalu ada age di sini, ini dari segi usia atau umur ya. Ada old, tua, middle age ini paruh baya ya, setengah tua. Setengah tua atau biasanya antara usia 45 sampai 40 tahun. Terus ada yang muda, ada juga nanti misalnya kids ya, atau children, atau baby, dan yang lainnya. You can explore ya, bisa dieksplor lagi. Nah, next about hair, tentang rambut. Biasanya ini laki-laki ya atau perempuan, tapi karena kita mungkin berhijab, jadi cukup mengatakan bahwa dia ini berhijab. Atau if you want to describe for example public figure ya, misalnya mau mendeskripsikan public figure seperti apa, you can add hair di sini. Bisa mendeskripsikan bentuk rambutnya seperti apa. Nah, here ada dua bagian ya. Bagian kiri dan kanan. Kalau yang bagian kiri ini tentang warnanya. Ya, saya ulangi ya. Jadi ada dua bagian kalau hair ini. Ada kalau bagian kiri ini warnanya, kalau yang bagian kanan ini sifatnya ya. Warna normal ya for Indonesian people.
normalnya kalau orang Indonesia rambutnya warna hitam ya, but it can be dicat gitu ya, bisa di hair color, jadi you can see the color. Ada blonde atau pirang, fair, red, brown, black, gray, white, and then yang sebelah kanan ini sifat rambutnya, apakah panjang, pendek ya, you can say long, short, curly, frizzy. Curly and frizzy is almost the same, sama-sama keritingnya ya, straight, lurus. Ada bald, kalau bald ini botak ya, dan yang lainnya. Nah, untuk menyebutkan mendeskripsikan rambut di sini, ini urutannya you can say sifatnya dulu, warnanya, baru hair. Misalnya long blonde hair. Untuk mengartikannya itu dari belakang. Jadi tadi long blonde hair. Jadi hairnya dulu yang diartikan rambut. Terus long panjang, rambut panjang, terus blonde. Rambut panjang yang berwarna pirang. Or misalnya hitam ya, misalnya rambut panjang yang berwarna hitam, berarti hitamnya dulu, long black hair gitu ya. Jadi panjang dulu, yang kalau bahasa Indonesia jadi dibalik-balik gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris rambut hitam, rambut panjang yang berwarna hitam, ini long black hair. Jadi seperti itu. Jadi kalau mengartikan ke dalam bahasa Inggrisnya ini sifatnya dulu, terus warnanya, baru hair. Seperti itu ya. Next. Nah, untuk pengucapannya tadi ini ada patternnya atau bisa dijadikan acuan atau rumus ya, for describing people, untuk mendeskripsikan seseorang. Seperti misalnya he is, kalau di situ ya langsung di kotak saja, kotak yang paling atas. Contohnya itu adalah he is handsome. Misalnya kalau kita ingin mendeskripsikan sifat gitu ya. Jadi tidak boleh kalau kita mengatakan he handsome langsung gitu, tidak, tapi harus ada to be ya, yang datang sebelum kata sifatnya. Jadi he is handsome. Jadi tidak boleh he handsome. Kalau bahasa Indonesia kan memang dia cakep, misalnya dia tampan. Jadi dia laki-laki, terus tampan. Jadi he handsome. Tapi kalau dalam bahasa Inggris harus ditambahi dengan to be. Jadi he is handsome atau he is beautiful, atau kalau di dalam kota itu contohnya they are handsome, berarti mereka, to be-nya are, langsung handsome. Jadi tidak boleh mengatakan they handsome, tapi they are handsome. Oke. Terus untuk mengatakan ciri fisik tentang memiliki di sini ya, yang arti memiliki, misalnya dia memiliki mata yang indah, misalnya he has atau she has a beautiful eyes. Oke, lanjut ke rumus yang ketiga, yang nomor 3. Di situ ada subject, wears, terus plus noun. Jadi di sini bisa kita mengatakan seseorang ketika orang itu sedang memakai apa, misalnya ciri-cirinya, misalnya dia memakai topi, he wears, don't forget to put s ya, wears
hat misalnya. Dia memakai topi. Kalau di dalam contoh itu ada he wears long Arab style shirt. Dia memakai kaos Arab panjang, yang panjang seperti itu. Memakai apa? Atau dia ciri-cirinya ini sebenarnya memakai kacamata, ciri-cirinya. So he or she wears glasses. Jadi ciri-cirinya dia sekarang sedang memakai kacamata gitu. Memakai ya, wears yang berarti memakai. Nah, yang selanjutnya bawahnya itu ada subject, noun, to be, adjective. Ini ketika kita membicarakan tentang sifat dari bagian tubuhnya ya. Kalau di sini contohnya his nose is pointed. Jadi menceritakan tentang hidungnya ya, mendeskripsikan hidungnya itu seperti apa. His nose, hidungnya, is pointed. Jadi hidungnya ini mancung gitu. Jadi pakai rumus yang itu boleh. Atau their noses are pointed. Hidungnya mereka, karena mereka jadi pointed. Jadi mereka ini hidungnya sama-sama mancung. Lalu kalimat lain yang bisa mendeskripsikan seseorang, teman-teman juga boleh memakai apa yang dibawa dia, gitu. Dengan rumus subject bring, kalau pakai he atau she itu jangan lupa dikasih s, brings plus noun. Contohnya she brings an umbrella, dia membawa payung gitu. Misalnya di beberapa meter di sana itu ada beberapa wanita gitu ya, tapi teman-teman ingin mendeskripsikan satu orang dengan ciri-ciri yang berbeda. Jadi misalnya ada 5 wanita gitu ya. Nah, ingin mendeskripsikan satu aja wanita yang ada di situ dari 5 wanita tadi. Nah, ciri-ciri yang menonjol misalnya dia pakai umbrella gitu ya. Jadi bisa dikatakan she brings an umbrella. Oh, berarti yang dimaksud, perempuan yang dimaksud itu adalah perempuan yang pakai atau yang membawa payung. Nah, teman-teman bisa lihat di buku or English book. This is the same, and we can see several example di sini. Contoh kalimat tentang mendeskripsikan seseorang. Di sini ada 3 ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, my mother is Tatiana. Ibu saya bernama Tatiana. She has black hair. Jadi dia kembali ke ibu. Dia memiliki rambut yang berwarna hitam. She has round eyes. Dia memiliki mata yang bulat, and thick eyebrows, dan alis yang tipis. You can recognize her by seeing her mole under her eye. You can recognize her. Kamu dapat mengenali dia by seeing her mole under her eye. Dengan melihat mole ini tahi lalat, melihat tahi lalat di bawah matanya. She is really beautiful. Dia sangat cantik. Jadi ini ciri-ciri Bu Tatiana. Jadi yang paling menonjol di sini apa? Ditunjukkan. Nah, yang paling menonjol dari ciri-ciri Bu Tatiana selain rambutnya ini hitam, terus matanya ini bulat dan memiliki alis yang tipis, ciri-ciri atau physical appearance-nya yang paling menonjol di sini dia memiliki tahi lalat yang ada di bawah mata. Seperti itu. Contoh yang kedua, George is my new neighbor. George ini tetangga baru saya. He is from Canada. Dia dari Kanada. He has blonde hair. Dia memiliki
rambut pirang and it wave. Dan rambutnya ini ikal atau berombak gitu ya. His eyebrow are thick, alisnya tipis, and his nose is point, dan hidungnya mancung. Ciri yang sekarang yang ada, today he brings a bag on his back. Hari ini dia membawa tas di belakang atau di punggung. Contoh yang terakhir, my sister is high school student. Saudara perempuan saya ini murid di SMA, high school. Her name is Rose, namanya Rose. Since last year, sejak tahun lalu, she began to wear a veil. Dia mulai memakai kerudung. She has slant eyes and white skin. Dia memiliki mata yang sipit dan kulit yang putih. She is so cute. Dia sangat manis because she has chubby cheeks. Karena dia memiliki pipi yang chubby atau nyempluk ya, atau pipi yang gemuk. Nah, gitu. Okay. Now we go to exercise. Enough ya for today. Jadi hari ini itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya pastinya teman-teman harusnya mempraktekkan ya. So what I want you to do, apa yang ingin saya berikan tugas ke teman-teman di sini adalah make physical appearances of two people. Jadi tugas untuk hari ini adalah membuat physical appearances, membuat penampilan fisik seseorang, ciri-ciri penampilan fisik seseorang, dua ciri-ciri seseorang. Lalu write the physical appearances at Google Form. Tulis dua ciri-ciri seseorang, penampilan fisiknya seseorang itu ditulis di Google Form. Jadi setelah absen paling bawah di situ ditulis tugasnya ya, dua ciri-ciri fisik seseorang. Lalu setelah penulisannya itu ditulis di Google Form bagian bawah sendiri, setelah ditulis please record physical appearance then send to our group. Jadi tulisannya itu dibaca, direkam ya, direkam. Nah, rekamannya ini nanti dikirim ke grup kelas. Jadi tugasnya tulisan tentang physical appearances dua ya, tentang dua orang, misalnya mendeskripsikan artis siapa gitu ya, atau teman siapa gitu, yang penting dua, itu ditulis di Google Form setelah absen bagian bawah sendiri. Lalu rekaman tentang physical appearances tadi yang sudah ditulis itu direkam, dikirim ke grup kelas. I think you have understood ya. Saya harap teman-teman memahami. Jadi ada yang dikirim lewat Google Form, terus yang rekamannya dikirim ke grup kelas. No deep message ya, bukan wapri ya, tapi di grup kelas saja. Kalau teman-teman ingin bertanya sesuatu, ditanyakan di grup kelas saja ya, jangan wapri. Okay, enough for today. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.